Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran PPKN untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah 1. Mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk-bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku semuanya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 diantaranya, arti dan pengertian kedaulatan. Yang kedua, sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, bentuk-bentuk kedaulatan. Dan yang keempat, teori kedaulatan. Untuk yang pertama, yaitu arti dari kedaulatan. Anak-anakku semuanya, kedaulatan berasal dari kata daulat yang memiliki arti kekuasaan tertinggi. Kalau kita lanjutkan pada tadi pengertian yang kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi di negara Indonesia dipegang oleh rakyat. Jadi rakyatlah yang punya kekuasaan tertinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukti yang menunjukkan kalau rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah dengan diterapkannya demokrasi yang pelaksanaannya dilakukan melalui pemilihan umum. Di antaranya pemilihan umum presiden, gubernur, bupati, DPRD, DPR dan DPD, serta kepala desa. Tetapi bisa juga untuk pemilihan-pemilihan seperti ada ketua RT, RW, dan lainnya. Yang berikutnya, atau yang kedua, sifat-sifat kedaulatan. Kedaulatan menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis tahun 1500, dia mengatakan kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok, yaitu diantaranya asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Untuk yang nomor 1, kedaulatan yang asli, maksudnya, tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedaulatan negara tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi di dalamnya. Kedaulatan murni berasal dari negara tersebut atau negara yang bersangkutan. Yang kedua, permanen. Kedaulatan merupakan kekuasaan itu akan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Pergantian pemerintahan selalu silih berganti dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai pada masa reformasi. Namun, kedaulatan negara itu akan selalu ada, meskipun dalam pemerintahan selalu berganti. Untuk yang ketiga, yaitu sifat tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak bisa dibagi-bagikan. Kekuasaan negara kedaulatan bersifat tunggal, sehingga tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang
lainnya. Yang keempat, bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan ada dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Satu, kedaulatan ke dalam, bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati semua undang-undang serta peraturan-peraturan yang lainnya. Bahwa kedaulatan ke dalam di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945 yang tepatnya terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat, antara lain sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 antara lain 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan juga perjanjian dengan negara lain. Presiden juga mengangkat duta dan konsul, itu ada yang untuk yang nomor 3. Yang keempat, macam-macam teori kedaulatan. Macam-macam teori kedaulatan terdapat beberapa, diantaranya 1. Teori kedaulatan Tuhan, 2. Teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum, serta teori kedaulatan rakyat. Penjelasan dari 5 macam teori kedaulatan tersebut. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mempunyai anggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi langsung dari Tuhan. Teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang mana kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan dari kehendak Tuhan. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Yang keempat, teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Yang kelima, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Selanjutnya anak-anakku, masuk kepada yang B tadi, yang pertama sudah, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi pada akhirnya, pelaksanaan rakyat diubah menjadi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.
Demikian materi pertemuan pada kali ini, tadi tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan anakku semuanya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi bisa sedikit menambah pengetahuan dan paling tidak bisa menerapkan tentang kata kedaulatan, terutama di negara Indonesia, yaitu tentang rakyatlah yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi untuk minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.